dasar budaya Nusantara dan implementasinya ya. Yang pertama, apa sih budaya ya? Menurut Anda ada yang tahu apa itu budaya? Apa itu budaya? Warisan. Warisan leluhur. Iya. Bisa warisan. Berarti kalau dapat warisan dari orang tua itu budaya ya. Biasanya itu ada hasil cipta rasa dan karya manusia gitu kan ya. Itu adalah budaya. Nah di sini kalau menurut Ki Hajar Dewantara ya, budaya itu adalah hasil perjuangan hidup dalam kekuatan yang kuat dan abadi ya. Jadi budaya itu tidak memiliki bentuk abadi. Ada yang paham maksudnya itu? Perjuangan hidup dalam kekuatan yang kuat dan abadi. Jadi budaya tidak memiliki bentuk abadi. Ada yang tahu maksudnya apa? Nah, budaya itu bisa berubah nggak sih? Bisa. Contohnya apa budaya yang berubah? Apa budaya yang berubah? Contohnya? Mungkin kayak itu Pak, apa kayak kalau di desa itu kan ada kayak sedekah bumi. Kalau di desa-desa itu mungkin dulu itu cuma sederhana, sekarang itu lebih berkonsep kayak lebih mewah atau ada tarian-tarian, tambahan tarian gitu. Oh yang jadi masih berubah ya? Iya. Dari budaya itu. Kalau dari diri Anda sendiri ada nggak yang berubah? Ada. Apa itu? Kondisi fisik. Kondisi fisik. Diri kan. Perilaku. Iya, perilaku. Kebiasaan gitu. Iya. Dari fashion ada yang berubah? Ada. Ya itu juga masuk dalam kategori ya ternyata contoh hal yang terkecil itu mungkin dari fashion ya. Budaya itu pasti bisa berubah. Contoh zaman dulu ya, sebelum Islam masuk pasti fashionnya pasti beda. Fashionnya mungkin terbuka ya. Setelah Islam masuk, fashionnya pasti juga akan berubah lagi. Apakah bisa jadi ke depan fashion ketika Islam sudah nggak ada, apakah fashionnya akan berubah juga? Bisa jadi. Ini contoh paling kecil bahwa apa namanya itu budaya itu pasti bisa berubah. Contoh dulu Pak, kalau mau nulis itu pasti butuh kertas Pak. Sekarang nggak butuh kertas Pak, cukup pakai laptop atau cukup pakai HP. Dulu kalau mau rekam video itu harus pakai alat rekam video Pak. Sekarang cukup pakai HP saja sudah bisa. Nah, itu contoh apa namanya contoh kecil dari perubahan zaman teknologi ya. Bahwa teknologi itu juga akan berubah sebuah zaman. Jadi budaya Nusantara itu merupakan kemenangan atau hasil perjuangan hidup dalam kekuatan yang kuat dan abadi masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan alam dan zamannya. Itu yang dimaksud sebagai budaya Nusantara. Berarti kalau kita bicara masyarakat Indonesia, otomatis nggak cuma satu suku saja, tapi semua suku yang ada di Nusantara. Indonesia. Oke, lanjut berkaitan dengan pembentuk suku bangsa ya. Pembentuk suku bangsa itu setidaknya itu ada 5 poin ya. Ada hubungan darah, kesamaan bahasa, kesamaan adat istiadat, kemudian ada kesamaan religi, dan yang terakhir ada kesamaan mitologi. Kemudian berkaitan dengan hubungan darah ya. Hubungan darah ini dikenali dari kesamaan warna kulit, rambut, bentuk fisik yang lain. Ya dari apa namanya itu hubungan darah ini kita tahu masyarakat itu dari suku bangsa apa. Kalau putih biasanya sudah pasti keturunan Tionghoa biasanya. Keturunan Tionghoa biasanya itu atau Cina ya terkenalnya itu ada di masyarakat daerah di sana. Dan juga
seterusnya gitu ya, berkaitan dengan hubungan darah. Karena ini berkaitan dengan ciri-ciri fisik ya. Kemudian yang kedua, kesamaan bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat di tiap suku bangsa itu pasti berbeda. Masyarakat Jawa mengenal dengan bahasa Jawanya. Tapi di masyarakat Jawa sendiri pun terbagi menjadi beberapa kan ya. Ada masyarakat Tengger, ada masyarakat Osing, kemudian ada mana lagi? Sudah ini ya, Tengger, kemudian Osing, kemudian ada mana lagi yang di Bojonegoro itu masyarakat apa lagi ya? Masyarakat Samin. Ada yang dari Bojonegoro di sini? Tidak. Atau punya saudara di Bojonegoro? Tidak. Nggak punya juga. Ya, yang jelas di Bojonegoro itu ada satu masyarakat namanya itu masyarakat Samin. Dia itu memiliki sistem kepercayaannya sendiri dan memiliki kitabnya sendiri. Ada tempatnya di wilayah Bojonegoro perbatasan sama daerah sana. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan adat istiadat. Ya, kesamaan adat istiadat itu lebih ke arah cara berpakaian, rumah tinggal, ya, kemudian juga upacara perkawinan terlihat cukup nyata antara adat yang dimiliki antar suku di Indonesia. Ya, sudah pasti adat istiadat berkaitan dengan upacara perkawinan itu pasti beda antara di Bali, di Jawa dan Sunda dan mana Sulawesi itu pasti beda. Meskipun mereka sama-sama muslimnya, pasti tradisi mereka pun pasti juga berbeda. Jadi kalau di wilayah mana itu mungkin luar Jawa ya, Sulawesi atau mana ya, khususnya perempuan, mereka itu pasti memiliki prestis yang lebih tinggi jika dia memiliki pendidikan yang tinggi, ya. Atau mereka mampu mematok tarif, tanda kutip ya, tarif jika dia lulusan SMA maka maharnya adalah sekian, dia lulusan sarjana apa, maharnya adalah sekian, dia pasca sarjana maharnya sekian, bahkan sampai dokter pun juga memiliki mahar yang sekian. Pak, itu fungsinya itu apa Pak? Ya setidaknya itu untuk memuliakan perempuan di sana. Bukannya itu kategori itu ya Pak ya, apa namanya itu diperjualbelikan gitu ya Pak ya. Mungkin Anda berpikirnya seperti itu, tapi masyarakat di sana berpikirnya enggak seperti itu. Ya, karena mereka ingin apa namanya itu memberi penghormatan pada orang-orang di sana. Tapi kalau dijadikan yang kedua bagaimana Pak? Dan itu adalah prinsip mereka sih, maksudnya itu ketika ada seorang laki-laki kaya raya mampu memberikan mahar yang sesuai